Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukna Kalisa Lukman, NIM 119400047, akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Keamanan dan Monitoring Kendaraan. Daftar isi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang, kasus pencurian kendaraan bermotor masih sering terjadi di lingkungan sekitar. Keadaan ini terjadi karena masih kurangnya sistem keamanan yang ada pada kendaraan bermotor. Biasanya hanya berupa kunci kontak dan penutup kunci saja. Kondisi ini sangat mudah oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor untuk melakukan aksinya. Kebutuhan akan sistem keamanan tambahan sangatlah diperlukan. Sistem keamanan yang telah dikembangkan pada kendaraan bermotor belum cukup untuk mengurangi tindak pencurian. Untuk mengatasi itu semua, maka dibuatlah sistem keamanan tambahan kendaraan bermotor. Rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana membuat sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor. Yang kedua itu bagaimana melacak lokasi kendaraan sepeda motor. Batasan masalah, percobaan dilakukan pada kendaraan sepeda motor matic. Yang kedua, mendeteksi lokasi kendaraan menggunakan GPS shield. Tujuan dari penelitian yaitu memberikan sistem keamanan tambahan pada kendaraan, mengetahui lokasi kendaraan menggunakan GPS shield. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu sistem keamanan kendaraan bermotor. Digunakan untuk menghindari pencurian kendaraan yang umumnya telah terpasang menyatu pada kunci kontak kendaraan tersebut. Salah satu fitur keamanan yang digunakan saat ini adalah SKS atau Secure Key Shutter, atau dapat juga disebut MKS Magnetic Key Shutter. Yang kedua itu microcontroller. Microcontroller merupakan sistem komputer yang seluruh atau sebagian besar elemennya dikemas dalam satu chip IC, sehingga sering juga disebut single chip microcomputer. Yang ketiga, ESP32 merupakan sebuah microcontroller yang dikenalkan oleh Espressif System dan merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh EISP32, sudah terdapat WiFi dan Bluetooth di dalamnya, yang akan sangat mempermudah membuat sistem IoT yang memerlukan koneksi wireless. Smartphone dapat diartikan sebagai telepon pintar, yaitu telepon seluler yang memiliki kemampuan fitur tambahan seperti kemampuannya untuk ditambahkan aplikasi-aplikasi baru. Aplikasi yang dapat ditambahkan ke dalam smartphone tidak hanya yang dibuat oleh produsen pembuat piranti tersebut, namun juga bisa dibuat dan ditambahkan oleh pihak ketiga atau pemilik piranti tersebut. Yang kelima, GPS Global Positioning System merupakan sistem radio navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit. Sistem ini diciptakan untuk memberikan informasi posisi, kecepatan, dan waktu secara kontinu dan teliti dengan memanfaatkan satelit-satelit yang mengorbit. Link server atau COLP merupakan fasilitas backend service berbasis CORD yang bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi antara aplikasi smartphone dengan lingkungan hardware. Penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari Eko Susanto, yang berjudul
Rancang bangun sistem keamanan ganda interaktif kendaraan bermotor 2 berbasis RFID. Terus ada Saputra yang berjudul Rancang bangun sistem keamanan kendaraan bermotor berbasis GPS dan koneksi Bluetooth. Yang ketiga yaitu Mulia dengan jurnal yang berjudul Rancang bangun sistem keamanan dan monitoring kendaraan berbasis IoT dan mobile application. Yang keempat Soikin dengan jurnal yang berjudul Rancang bangun keamanan sepeda motor via SMS dengan Arduino. Yang kelima itu Haristio dengan jurnal yang berjudul Rancang bangun sistem keamanan kendaraan bermotor berbasis IoT dengan menggunakan modul node AMSIO dan aplikasi Android Blink. Alat dan bahan. Di sini kita menggunakan GPS Shield untuk menentukan lokasi kendaraan. Terus ESP32 itu yang ketiga itu relay digunakan untuk mengendalikan on off peralatan atau sebagai switch. Yang keempat itu Blink Server merupakan fasilitas backend service berbasis sirkuit yang bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi antara aplikasi smartphone dengan lingkungan hardware. Dan Blink aplikasi itu untuk membuat project interface dengan berbagai macam komponen input dan output yang mendukung untuk pengiriman maupun penerimaan data. Yang kelima itu sensor SW420 yang berfungsi untuk mendeteksi ada getaran kemudian dimasukkan ke input digital ESP32. Diagram alir perancangan alat dan sistem. Yang pertama itu start. Selanjutnya alat sistem keamanan dalam keadaan menyala atau on. Kendaraan tersenggol atau bergerak. Blink akan mengirimkan notifikasi ke smartphone. Terus kalau kendaraan tersenggol atau bergerak ada indikasi pencurian. Kalau iya akan memutuskan sistem kelistrikan melalui notifikasi Blink. Kalau tidak, Blink akan berhenti mengirimkan notifikasi. Jika ada indikasi pencurian itu memutuskan sistem kelistrikan melalui aplikasi Blink. Terus tidak koordinat lokasi. Titik koordinat kendaraan itu berubah. Jika iya, kendaraan itu dicuri, atau jika tidak, kendaraan tidak dicuri, sama dengan selesai. N. Diagram blok sistem. Pada input itu terdiri dari sensor SW420, lalu ada GPS Shield di sistem pengontrol. Pengontrol itu ada ESP32, Blink Server, lalu ada relay, dan di output itu ada Blink aplikasi dan starter on atau off. Sekian presentasi dari saya
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.